Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, apa kabar? Saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang asam dan basa? Saya rasa pasti sudah pernah ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asam dan basa untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen Dr. Fitriana Putri, Magister Kesehatan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2, yang anggotanya terdiri dari Eva Erliana dengan NIM 211011086, Sylvia Nazikro 211011089, Rizky Givari Pratama 211011091, Putri Mita Dwi Lestari 211011095, dan Dila Roslinda Febrianti 211011097. Jadi, apa itu asam? Asam didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut di dalam pelarut, contohnya di dalam air. Contoh dari asam yaitu ada asam sitrat, asam asesat, dan asam klorida. Asam atau dalam bahasa Latin disebut asid berasal dari bahasa Latin yang berarti asetum, yaitu cuka. Dalam ilmu kimia sendiri, asam diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan pH kurang dari 7. Asam memiliki beberapa sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama, senyawa asam memiliki sifat asam atau rasa asam, itu udah pasti ya. Kedua, sebagian besar reaksi dengan logam akan menghasilkan H2. Kemudian, asam juga dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, atau dapat dijadikan sebagai indikator asam atau basa. Senyawa asam ini bersifat korosif, yang artinya dia akan merusak kepada logam yang jika ditetesi asam maka akan berkarat. Asam juga dapat menghantarkan arus listrik. Asam akan menghasilkan ion hidrogen dalam air. Dan asam dapat merubah warna kertas indikator atau kertas lakmus biru menjadi berwarna merah. Contoh-contoh asam yang biasa kita temui itu terdapat pada buah-buahan atau yang disebut dengan asam akrobat yang kaya akan kandungan vitamin C. Contohnya ada asam sitrat yang terkandung dalam buah lemon dan jeruk nipis. Kemudian ada asam malat yang terkandung dalam buah apel dan buah pir. Terakhir ada asam asesat yang terkandung dalam cuka. Terus ada asam folat juga nih yang terkandung dalam buah pisang dan juga buah pir. Ada asam karbonat yang terkandung dalam minuman-minuman yang bersoda. Kemudian terakhir ada asam sulfat yang terkandung dalam aki mobil. Karena kita udah bahas asam, sekarang kita bahas basa ya teman-teman. Basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif ketika dilarutkan di dalam air. pH-nya akan menjadi lebih dari 7. pH adalah tingkat keasaman dari sebuah senyawa ya. Jadi basa ini dalam bahasa Latin disebut alkali, berasal dari bahasa Arab yang bermakna abu. Sifat-sifat basa antara lain yang pertama bersifat licin. Kedua, dapat mengubah warna zat lain, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam ya. Ketiga, dapat menetralkan asam. Jadi ketika basa bercampur dengan asam, maka sifat asam ini akan menjadi netral. Keempat, senyawa basa ini bersifat pahit. Sama kayak senyawa asam yang bersifat asam, maka basa ini akan bersifat pahit. Rasanya itu pahit. Nah, apakah untuk mengetahui kita harus memakan atau merasakan dengan lidah? Ya enggak ya teman-teman. Kita
hanya cukup dengan menganalisa dari ciri-cirinya. Yang kelima, akan menghasilkan ion hidroksida di dalam air. Keenam, senyawa ini bersifat kaustik atau merusak pada jaringan kulit. Ketujuh, akan merubah kertas indikator atau kertas lakmus merah menjadi berwarna biru. Kebalikannya dari sifat asam tadi. Contoh aplikasi senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemui dalam dua benda. Yang pertama ada obat-obatan. Semua obat-obatan itu mengandung senyawa basa yang disebut dengan obat antasida, yaitu kalsium karbonat, natrium bikarbonat, magnesium karbonat, magnesium hidroksida, dan aluminium hidroksida. Kedua, terdapat pada senyawa natrium hidroksida yang biasanya akan kita temui dalam sabun, baik itu sabun mandi ataupun sabun cuci piring. Nah, asam basa ini ternyata mempunyai teori. Ada 3 ilmuwan yang merumuskan tentang teori asam basa. Yang pertama ada teori Arrhenius yang dirumuskan oleh Svante August Arrhenius. Beliau mengatakan bahwa asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen, sedangkan basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan hidroksida. Nah, yang kedua ada teori Bronsted dan Lowry yang dirumuskan oleh Johannes Nicolaas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Menurut mereka, asam itu merupakan donor proton dari hidrogen, sementara basa adalah akseptornya proton hidrogen itu. Kemudian yang ketiga ada teori Lewis. Menurut beliau nih, asam itu adalah akseptor dari pasangan elektron, sementara basa adalah donor dari pasangan elektron itu. Lalu apa hubungannya asam, basa, dan kesehatan manusia? Nah, asam dan basa yang kuat itu sangat berbahaya ya bagi kesehatan. Contohnya dapat merusak saluran pernafasan dan jaringan pada mata karena bersifat korosif dan kaustik tadi. Asam dan basa itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bersifat kuat dan bersifat lemah. Yang pertama, asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah senyawa yang mudah melepaskan ion hidrogen di dalam air dan mengalami disosiasi atau penyebaran total dalam larutannya. Contoh asam kuat yaitu HCl, HNO3, H2SO4, dan HCl04. Sedangkan basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion hidroksida dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh basa yang kuat yaitu NaOH, KOH, dan BaOH2. Yang kedua ada asam lemah dan basa lemah. Kebalikan dari asam kuat dan basa kuat. Asam lemah ini adalah senyawa asam yang sulit melepaskan ion hidrogen dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh asam lemah yaitu H3PO4, H2SO3, HNO2, dan CH3COOH. Basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion hidroksida dalam air dan mengalami disosiasi sebagian juga dalam larutannya. Contoh basa lemah yaitu NaHCO3 dan NH4OH. Nah, kalian pasti tahu sama garam kan? Garam yang sering kalian jumpai di dapur itu terbentuk melalui reaksi antara asam dan basa loh teman-teman. Reaksi ini disebut dengan reaksi netralisasi. Sebagai contohnya nih, ada NCl, asam, dan NaOH atau basa. Ketika mereka digabung, maka akan terjadi netralisasi sifat keduanya yang nantinya akan menghasilkan garam dan air, yakni NaCl dan H2O. NaCl atau natrium klorida ini adalah jenis garam yang sering kita kenal dengan garam dapur, dengan rasa yang asin. Dalam ilmu kimia, garam tidak hanya HaCl saja, melainkan masih banyak garam yang lain. Contohnya ada kalium sulfat, litium nitrat, dan kalium klorida. Reaksi asam dan basa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah
Yang A, dalam lambung. Pada penyakit MAH, produksi asam klorida yang berlebihan nantinya akan dinetralisasi dengan obat MAH yang mengandung magnesium hidroksida. Itu merupakan sinyal basa ya teman-teman. B, sengatan lebah yang bersifat asam dinetralisasikan dengan menggunakan baking soda. Ini merupakan basa lemah juga, sehingga dapat mengurangi iritasi pada kulit. C, sengatan tawon yang bersifat basa dapat dinetralkan dengan etanol atau asam cuka. D, tanaman umumnya tumbuh dengan baik pada tanah yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Tanah seringkali terlalu asam karena hujan asam, dapat dinetralisasi dengan kalium oksida atau kalsium hidroksida yang terdapat pada pupuk tanaman. Baik, mungkin hanya itu penjelasan sedikit dari kelompok kami. Thank you for joining today's class. Terima kasih karena sudah meluangkan sedikit waktu. Enjoy your life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.